Salam. Novel apa yang bagus edisi 2020 dan 2021? Ini sebenarnya saat ngebaca pertanyaan ini mikir sampai udah 1 bulan lewat masih belum nemu jawabannya. Novel apa yang bagus edisi 2020 dan 2021? Karena saya selalu sulitan kalau disuruh memilih mana yang terbagus, mana yang terfavorit. Saya susah. Karena saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa setiap buku itu bagus dan setiap buku itu akan menemukan pembacanya. Jadi kayak belum tentu yang gue bilang bagus itu menurut lo bagus, begitupun sebaliknya. Tapi kalau menurut gue ya kan, asik. Novel nih yang bagus edisi 2020 dan 2021. Ini sebenarnya edisi di sini yang dibaca atau yang diterbitin. Asumsinya adalah yang dibaca aja ya, karena kalau yang diterbitin ada buku yang gue baca di tahun 2020 sebenarnya itu buku terbitan tahun-tahun sebelumnya atau gimana kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan yang dibaca di tahun 2020, novel terbagus adalah tentu saja karyanya Pramudia Anantatur, Bumi Manestia, kemudian Jejak Langkah kayak gitu. Itu aku baca di tahun 2020, emang agak-agak nggak update. 2020, yang 2020 Jejak Langkah, tapi masih terbaik sih menurutku novel terbagus. 2021 novel terbagus yang aku baca adalah anggap saja novel tahun 2021 terbaik. Nanti aja kita jawabnya kalau 2021 sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan jatuh hati sama buku? Sejak buku bisa menawarkan sejak kapan jatuh hati sama buku? Sejak menemukan bahwa membaca buku itu sangat thrilling banget, karena kayak gue selalu bilang ini ya, kita bisa jadi apa aja, di mana aja, pada satu waktu yang sama. Pengalaman itu sangat berharga sih buat gue, dan kita bisa punya cara berpikir baru sesuai dengan tokoh-tokoh yang kita baca di buku, dan itu menurut gue kayak menarik aja. Jadi sejak kapan jatuh hati? Ya sejak saat itu, SMP dan SMA. Kayak gue bisa berpetualang menjadi apapun yang gue mau, meskipun gue hanyalah anak SMP biasa kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar nggak ngantuk pas baca buku? Caranya adalah jangan tiduran. Yang paling efektif untuk menghilangkan rasa kantuk adalah duduk, posisinya duduk. Terus kalau aku, jadi kita tuh bener-bener masuk ke dalam bacaannya gitu loh. Caranya gimana? Jadi kayak kita merelakan diri kita dalam bacaan, jadi bener-bener nikmatin, bener-bener enjoy. Niat sih. Gimana caranya biar ketagihan baca buku? Dari orang yang sama dari yang tadi, gimana caranya biar ketagihan baca buku? Caranya adalah temukan buku yang emang buat kamu. Karena maksudnya buku yang cocok buat gue belum tentu cocok buat lo. Kayak yang tadi gue bilang, bisa aja buku menurut gue oke, menurut lo enggak. Jadi kayak baca aja terus cari buku yang emang bener-bener cocok buat lo. Nanti pasti bakal ketagihan dengan sendirinya. Jadi nggak usah maksain baca buku yang lagi hype, atau maksain baca buku yang direkomendasiin sama gue misalnya. Nggak usah maksain gitu ya, itu balik lagi kita masing-masing sih, kita bakalan baca buku yang mana. Semua buku akan menemukan pembacanya, insyaallah. Kapan review buku nikah kak? Terinspirasi dari contohnya dari Ranti Apes 11 ya. Anda benar-benar pertanyaannya, masa buku nikah di review ya kan? Pertanyaan dari Bang Zul, apa buku bestseller sepanjang masa? Al-Quran. Betul, bestseller sepanjang masa dan memang yang paling terbaik tentu saja. Kemudian Tikomah, baca buku Islam-Islam gitu kak, suka ngantuk aku. Sama sih sebenarnya, kalau aku sendiri masih ngebangun budaya membacanya dulu dengan membaca buku-buku fiksi maupun non-fiksi, tapi yang sesuai dengan preferensi aku. Untuk buku-buku Islam somehow kadang-kadang masih ngantuk juga, tapi gimana caranya supaya nggak ngantuk saat baca buku Islam? Ya itu tadi ya, kita baca yang satu sesuai kebutuhan menurut aku, dan dua sesuai dengan bahasa kita. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi butuh misalnya tentang ilmu parenting dalam Islam, ya bacanya ilmu parenting dalam Islam. Jadi kan kalau kita lagi butuh, kita baca kayak lebih relate gitu loh, kayak gimana. Kedua, bahasanya disesuaikan sama kita kayak gitu. Artinya bahasanya maksudnya jangan yang ketinggian banget. Kadang kan buku Islam kan ada yang dari syekh yang memang bahasanya itu memang bahasa ibaratnya original, bahasa aslinya gitu kan ya, yang mungkin belum diadaptasi ke bahasa kita gitu, disederhanakan. Bisa jadi nggak nyampe juga dan otak kita akhirnya kelelahan, ya mungkin bisa jadi ngantuk. Itu ya asalnya dari situ kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Sofura Rahma, Asma ada niatan mau jadi penulis gak? Sebenarnya ada, tapi kayak nanti ada nanti nggak ada, karena selalu meyakini bahwa penulis itu tanggung jawabnya besar. Dia harus membaca begitu banyak, lebih banyak daripada yang orang-orang biasa baca, kemudian menganalisis begitu banyak, kemudian menyusun kembali, dan susunannya itu bakalan dipertanggungjawabkan. Jadi kayak nggak tahu sih kalau ditanya ada niat mau jadi penulis atau enggak, kayak kadang pengen, kadang nggak pengen gitu, ngeri soalnya gitu deh. Karima Iva, ada buku dilarang ghosting nggak? Aduh, ada buku dilarang ghosting. Waktu itu lagi rame-rame tentang ghosting ya.
Saya kurang tahu ya, saya kurang paham tentang maksudnya kan ada buku-buku yang tips membangun hubungan kayak gitu-gitu kali ya. Buku dilarang ghosting nggak tahu ya, kurang tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh komen. Hilwahanan, tips baca buku non fiksi sama penulis yang belum diketahui. Jadi kalau aku pribadi emang agak lumayan banyak baca buku yang kayak kenalan dari awal gitu sama penulisnya. Tips baca buku non fiksi sama penulis yang belum diketahui, yang pertama adalah topiknya harus relate sama kita. Yang kedua mungkin boleh dilihat review dari orang-orang dulu di Goodreads tadi, boleh dilihat reviewnya kayak mana, jadi kita ada bayangan ketika kita bakalan baca buku itu. Ketiga, nggak ada sih, baca aja. Maksudnya balik lagi ke motivasi apa kita membaca buku yang non fiksi tadi. Pertanyaan selanjutnya, kalau dikasih buku buat seserahan maunya buku apa aja? Oke, itu nanti kita bahas nanti kalau misalnya satu orangnya udah ada, dua bukunya apa yang belum ada. Pertanyaan selanjutnya dari Indah Nurbaiti, ya ampun aku terharu banget. Indah ikut nanya, judul buku yang bikin Kak Asma nangis. Sebenarnya lumayan cengeng saat baca buku, bahkan buku yang fantasi aja bisa bikin nangis. Tapi kalau misalnya yang paling aku inget ya, yang terakhir banget aku baca buku yang judulnya Nebula, bukunya Terelie, itu bikin nangis, nggak tahu kenapa. Padahal itu buku fantasi, buku action, tapi nangis, nggak tahu. Bukunya Andrea Hirata juga bikin nangis. Bukunya siapa lagi ya? Bukunya Mitch Albom ya, bikin nangis. The Five People You Meet in Heaven, yang agak-agak semi-semi mirip sama Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie, itu bikin nangis dua-duanya. Iya, lumayan sering nangis sih gara-gara baca buku. Oke, makasih Indah pertanyaannya. Kemudian sebel banget, abis itu ada pertanyaan yang kayak iseng gitu loh. Ma, ada nggak buku yang judulnya Berharap tapi bingung? Buku-buku apa yang kutuan? Buku-buku apa yang perlu waktu tak terbatas untuk dibaca sampai habis? Sebenarnya semua buku itu menunggu untuk dibaca, dan waktu yang paling tepat untuk membaca adalah ketika buku itu sampai di tangan kita. Makanya aku selalu merasa bersalah kalau ada buku-buku yang masih diplastikin, yang baru dibeli dan belum kunjung dibaca, karena pasti lama-lama mood bacanya tuh hilang gitu. Dan sebenarnya zalim juga kalau buku-buku itu gak langsung dibaca. Oke, buku-buku apa yang diisi sama tamu undangan? Oke, buku tamu. Gimana sih nikmatin buku selain novel? Iya, balik lagi ya, pertanyaannya rata-rata sama. Gimana caranya nikmatin buku selain novel? Yang pertama, topiknya harus emang kita interest sih. Aku sih nggak bisa mungkirin bahwa interest kita sama topik itu sangat mempengaruhi gimana kita membaca bukunya. Mau itu fiksi, mau itu non fiksi, kalau misalnya kita nggak tertarik sama topiknya, bukunya kayak gimana pun nggak bakalan masuk kita baca, nggak bakalan bisa kita nikmatin gitu, dan nggak bisa dipaksain gitu. Topik yang kita interest pasti beda-beda gitu. Ada yang interestnya sama hubungan, ada yang interestnya sama pendidikan, ada yang interestnya segala macam kan, beda-beda. Jadi ya itu pertama, harus topiknya harus sesuai sama yang kita inginkan, dan motivasi bacanya apa? Motivasi baca sih. Dah. Terakhir sama, pertanyaannya kurang lebih sama, tips baca non fiksi sekali tamat, soalnya kalau fiksi mah gampang banget. Dari Shiva. Bener, baca non fiksi sekali tamat sama ya, masih sama kayak yang sebelumnya aku sampein. Caranya adalah dengan pilih topik yang sesuai sama kita, kemudian ingat-ingat motivasi bacanya apa, dan konsisten untuk membaca setiap hari. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Sudah tidak ada utang dalam Q&A lagi. Semoga teman-teman puasanya lancar tahun ini, puasa kedua saat corona. Semoga nggak bikin ibadah kita jadi males-malesan atau jadi beralasan ini kan lagi corona, ya kan. Saat mengisi waktu Ramadan dengan salah satunya membaca. Semoga teman-teman bisa nambahin bacaan, baik itu fiksi atau non fiksi, karena sama aja mau fiksi mau non fiksi, kecuali misalnya tentang ilmu agama itu lain lagi. Tapi kalau misalnya tentang ilmu-ilmu yang umum, mau fiksi atau non fiksi, menurut aku tetap oke dua-duanya. Oke, dari aku, mohon maaf Q&A-nya lama banget, video Q&A-nya diupload lama banget. Semoga teman-teman gak bosan-bosan buat nonton video aku, buat baca-baca review aku di Instagram atau di Goodreads. Sehat-sehat terus juga. Kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi buku yang pengen di-review, boleh banget rekomendasiin di kolom komentar. Insya Allah sih paling dekat aku bakalan ngabisin dulu bukunya Bang Terelie yang judulnya Lumpuh dan Si Putih. Nanti kalau misalnya sudah selesai bakalan aku upload segera. Dari aku itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Aku Asma Zakiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dadah.